Ayat pembimbing dari bacaan firman Tuhan 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ayat pembimbing dan tema minggu ini, bulan kebangsaan, penutupan bulan kebangsaan, memberitakan kabar baik dalam bingkai kemerdekaan. Shalom. Saya mau tanya di awal dong, saya pun suara kedengaran kok? Sampai ke ujung-ujung dunia kok? Sampai di atas terdengar kok? Karena tadi malam tidak terdengar katanya. Kalau terdengar, puji Tuhan, Tuhan yang memberkati. Perkenalkan di awal pemberitaan firman, karena orang bilang tak kenal maka tak sayang. Saya datang bersama dengan tim Persekutuan Doa Immanuel Oepura, yakni Persekutuan Doa Eden dari Jemaat Immanuel Oepura Klasis Kota Kupang. Saya pikir Bapak Mama kekasih Tuhan tolong berdiri walau sebentar, nanti menyanyi orang dapat lihat, tapi tolong berdiri dulu supaya jemaat di Ebenezer kapan bisa mengenal Bapak Mama dari Persekutuan Doa Eden. Silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kami ada 15 orang yang datang dalam tujuan pelayanan IP tadi malam. Setelah kebaktian juga ada pelayanan yang dilanjutkan, dan mohon jemaat Tuhan bisa mengambil bagian di dalam pelayanan bersama pada hari ini juga. Saya Pendeta Veronica Laigela. Saat ini saya melayani di jemaat Talena lain, Manulai 1 Kupang Barat, sudah hampir 1 bulan ini. Sebelum itu saya melayani di jemaat Unit Agape Kupang, dan Bapak Pendeta di jemaat Immanuel Oepura. Dan puji Tuhan bahwa kesempatan untuk melayani bersama itu tetap ada. Hari ini saya bisa melayani juga bersama-sama dengan Persekutuan Doa Eden dari jemaat Immanuel Oepura. Baik, demikian perkenalan tentang nomor sepatu, nomor rekening, hobi, dan lain-lain akan dilanjutkan sebentar. Kekasih Tuhan sekalian, di bulan kebangsaan, di penghujung bulan kebangsaan, saya pikir ini tema ini ketika dipertetapkan di awal itu satu sukacita, memberitakan kabar baik dalam bingkai kemerdekaan. Tetapi mengingat beberapa hari terakhir apa yang sedang melanda kehidupan bangsa kita, ini tema menjadi ngeri-ngeri sedap untuk dikhotbahkan. Memang Indonesia secara de facto, secara de jure, Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 45. Dan pengakuan akan kemerdekaan Indonesia ini menjadi syukur bagi semua kita sampai hari ini. Tapi harus diakui bahwa secara substantif Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Kita masih mengalami penjajahan di bidang ekonomi, sosial, budaya, penjajahan ideologis, di mana generasi kita sedang mengadopsi berbagai pemikiran barat karena globalisasi, internet, daya tarik budaya asing yang dianggap budaya asing itu lebih modern dan lebih bergengsi. Orang lebih suka menyerap budaya-budaya asing, sehingga pada akhirnya gaya hidup yang individualistik, gaya hidup yang hedon, itu kemudian menjadi gaya hidup yang orang pikir biasa saja. Tapi itu ancaman. Bagaimana bisa Injil diberitakan, kabar baik diberitakan di alam kemerdekaan, kalau ternyata bahwa penjajahan itu masih ada. Nilai budaya sopan santun juga sudah mulai luntur. Nilai-nilai yang dulunya ada dalam kekerabatan, kekeluargaan juga sudah mulai luntur. Mungkin di tempat ini nilai kekerabatan tinggi. Tadi saya tanya di Story, saya bilang tadi malam ibadah IP ini banyak orang, sekitar 2.500-an yang hadir. Sedikit yang hadir.
Katanya karena ada acara keluarga tadi malam. Saya ingat Pak Yandi bilang itu karena keluarga undang langsung. Kalau Tuhan undang langsung kan beda ya. Ini bukan sindiran, tapi semoga di lain waktu kita bisa ada dalam pelayanan bersama-sama juga. Banyak hal yang bergeser seiring perkembangan zaman, yang menandakan bahwa secara rohani, secara jasmani, berbagai nilai-nilai baik etika moral, etika Kristen sudah mengalami pergeseran dan sedang berada pada nilai-nilai kritis. Secara umum bangsa kita sedang dalam kategori Indonesia sedang sakit. Bagaimana tidak, ketika keadaan ini diperhadapkan kepada keadaan Indonesia sedang sakit, sebuah metafora yang menggambarkan bahwa kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Masalah bertubi-tubi sedang menghantam bangsa kita, sementara 1 bulan ini kita berdoa bagi bangsa. Sebagai umat yang diberkati oleh Tuhan, kita hadir untuk mendoakan bangsa. Tidak apa-apa, ini bagian dari kemajuan. Sepung suara masih sampai ke ujung-ujung bumi kok. Puji Tuhan. Metafora yang menggambarkan Indonesia sedang sakit adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Dalam berbagai aspek penyakit tersebut masih menggerogoti. Penyakit korupsi, ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan berbagai hal yang sedang menghantam kehidupan dan situasi bangsa. Ada kau yang ikuti paling tidak 5 hari terakhir situasi bangsa melalui media sosial? Ada ya, terima kasih. Kira-kira kau mau bilang apa pada situasi ini? Kita berdoa sah, betul kita berdoa. Mungkin kita berdoa dengan menangis. Kita berdoa dengan meratap, Tuhan kenapa Indonesia seperti ini? Kita berdoa dengan bertanya. Kita tidak sedang mengalami langsung, tapi peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini sedang menyeratkan kepada kita ketika gelombang kritik rakyat kepada wakil rakyat tidak diakomodir dengan baik. Statement-statement dari wakil rakyat yang menjadi perwakilan rakyat tidak menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Lalu kemudian aksi demo di mana-mana untuk menyuarakan tentang aspirasi mereka. Isu kemarin, isu soal gaji dan tunjangan jumbo dari anggota dewan, memang ini bukan baru. Tetapi apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini sangat sedih. Ketika driver ojek online yang bernama Afan Kurniawan itu tewas, insiden tragis dilindas mobil Brimob. Peristiwa naas yang terjadi pada hari Kamis 28 Agustus kemarin langsung seketika itu juga memicu gelombang perhatian publik. Hari ini orang demo di mana-mana. Titik kumpul di tempat ini, di tempat itu. Demo anarkis. Kalau demo damai oke. Tapi ini sudah demo anarkis, menghancurkan aset-aset negara. Lebih parah, nyawa melayang. Sekarang kan kalau mau bilang ini situasi sepertinya sedang diadu domba. Saya tidak pandai bicara politik, tapi secara mata memandang bagaimana rakyat seperti sedang diadu domba dengan aparat keamanan. Sedih lihat itu video-video. Dalam kondisi yang demikian, pertanyaan sekali lagi, kabar baik apa yang mau disampaikan di alam kemerdekaan ini? 80 tahun suguhan kemerdekaan karunia Tuhan bagi bangsa ini. Tetapi kita mulai kehilangan nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya menjadi spirit di dalam perjalanan bersama. Pesan iman Kristen bagi Indonesia yang sedang dilanda kekacauan. Tentu kita bilang rujukan iman Kristen itu kan adalah kasih, keadilan,
dan bagaimana harapan terus disuarakan di tengah-tengah keterpurukan bangsa seperti ini, supaya mendorong perdamaian dan solidaritas di dalam berbagai kehidupan bersama. Nah, Bapak, Mama, dan kekasih Tuhan sekalian, bagaimana juga kita hadir sebagai pribadi dalam dua kewargaan. Warga gereja yang adalah warga kerajaan sorga, warga bangsa yang turut serta ada di dalam bagaimana menetralisir keadaan ini, bagaimana memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Situasi ini tidak mudah, kekasih Tuhan sekalian. Bagaimana kita ada di tengah-tengah keadaan narasi negatif sedang berkembang. Kita sedang mengkonsumsi, bahkan bukan tidak mungkin sedang kita suarakan juga. Bagaimana kita melawan narasi-narasi negatif? Karena kalau mau dibilang peristiwa kekerasan itu dapat ditunggangi dimulai dari narasi-narasi negatif. Orang sebar isu-isu, terpancing oleh provokasi ini, lalu kemudian ikut dalam aksi-aksi kekerasan. Menjadikan situasi itu, maka orang-orang percaya dipanggil bagaimana terus ada dalam pesan kasih dan pengampunan, meneladani teladan Kristus yang penuh dengan kasih dan pengorbanan. Mencermati bagian bacaan firman Tuhan hari ini, dari bagian bacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, ada kebanggaan yang sebenarnya Paulus mau sampaikan. Karena di tengah-tengah situasi ia yang tidak mudah, kerasulannya dipertanyakan, guru-guru palsu sedang petantang-petenteng dengan ajaran mereka. Paulus pada saat yang sama justru membuat jemaat yang ada di Korintus itu lebih kuat. Kamu memang layak menerima surat pujian. Surat pujian itu adalah sebuah kebanggaan, kekasih Tuhan sekalian. Nilai penghargaan dan pengakuan. Kalau menerima surat pujian, pujian yang diberikan karena hasil kerja, karena hidup mereka yang layak untuk menerima surat pujian. Tapi lebih daripada itu, dikatakan kamu surat Kristus yang terbaca bagi dunia. Tema IP tadi malam bilang kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Terbuka dan terbaca. Orang mau baca karena orang kenal. Ini bukan surat kaleng, saudara-saudara. Kita penghidup ini bukan dilemparkan sebagai surat kaleng, tapi surat Kristus yang terbaca. Bagaimana bisa surat Kristus yang terbaca hidup biasa-biasa saja? Surat Kristus yang terbaca menunjukkan bahwa ada penghargaan sorga bagi diri kita, yang menunjukkan teladan Kristus dalam keseharian kehidupan kita, yang tidak lagi hidup dalam rasa bangga secara jasmani, tetapi rasa syukur bahwa karena hidup kita telah dimerdekakan. Ada roh Allah, dikatakan bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang berarti bahwa orang-orang percaya dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan memberikan kepada kita pembebasan itu. Dan bagaimana kita menghidupi pembebasan yang lepas dari belenggu dosa, supaya ada transformasi sejati di dalam hidup. Kalau belum ada perubahan dalam hidup, jangan bangga. Saya surat Kristus, saya layak menerima surat pujian. Kalau kehidupan kita masih menjadi sebuah kehidupan yang antara hitam dan putih, abu-abu, maka kita perlu untuk berduka cita, karena hidup kita tidak sedang mencerminkan kemuliaan Allah, tidak sedang memancarkan kebenaran dan kasih dalam hidup kita tiap-tiap waktu. Bagaimana menjadi surat Kristus yang terbaca tiap minggu? Hamba Tuhan mewakili umat di hadapan Tuhan, mengaku dosa. Kita juga datang di hadapan Tuhan membawa beban dosa kita pribadi. Puji syukur,
Bahwa di Ebenezer kapan orang-orang Kristen, orang-orang percaya menghidupi berita pertobatan yang dimulai dari diri sendiri. Karena surat Kristus yang terbuka akan terbaca kalau kita mengawali kehidupan kita dalam pertobatan yang sungguh. Tanpa kerinduan hidup dalam pertobatan, kita penghidup biasa-biasa saja. Bapak, Mama, dan kekasih Tuhan sekalian, saya punya janji iman di dalam pelayanan. Di tempat di mana saya pertama kali berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan, saya akan membawa kesaksian iman dalam perjalanan pelayanan yang pernah saya jalani. Bapak, Mama, kadang-kadang orang melihat pendeta, apalagi kalau suami istri pendeta, dong bilang pasti dong rumah tangga tuh itu aman, damai, sentosa, makmur, sejahtera, dan seterusnya. Tapi hidup kami juga hidup yang penuh dengan pergumulan. Kami dari Amarasi Timur diutus ke Batam. Tahun 2008 sampai dengan 2014 kami pelayanan di sana. Dalam pelayanan yang kami jalani, memang kalau orang dengar Batam, Gemit Batam, hari ini orang anggap hal yang biasa. Tapi kalau memandang pada 5 dokumen keesaan gereja, Batam semestinya tidak boleh ada gemit di sana. Kita harus menghargai wilayah-wilayah pelayanan. Kalau ada orang warga gemit yang ke sana, harusnya melebur di gereja Indonesia bagian barat. Karena itu wilayah pelayanan bagian barat. Hanya karena kebutuhan pelayanan, maka sejak 98 itu sudah mulai ada cikal bakal gemit sampai dengan hari ini. Jadi wilayah pelayanan gemit ada di NTT, kecuali Sumba karena Sumba GKS, lalu di sebagian Sumbawa, di Surabaya, dan di Batam. Di Denpasar tidak jadi. Saya lanjutkan tentang pergumulan pelayanan, bahwa di sana itu jemaat gemit belum punya surat tanah, sertifikat belum, hari itu belum punya. Kalau sekarang sudah punya. Maka kami membawa misi dari sinode, pergi ambil kembali surat-surat tanah. Dia belum berupa surat tanah, dia masih berupa GS, masih berupa surat-surat tanah yang nanti akan menjadi sertifikat. Ambil di pihak ketiga. Dalam hal ini mereka adalah mafia tanah, kekasih Tuhan sekalian. Ternyata surat itu telah digadaikan oleh majelis gereja seharga 12 juta rupiah tanpa hitam di atas putih. Modal saling percaya. Ini hari kata modal saling percaya bisa kok? Tidak bisa saya rasa. Modal saling percaya. Lalu kemudian sampai di tahun 2008. Ternyata sebelum kami pergi juga orang-orang Tosu berjuang bersama dengan para pendeta sebelumnya. Tetapi belum ada hasil. Waktu kami pergi, kami berharap bahwa ada kemajuan. Ketika kami pergi, ternyata pihak ketiga itu minta uang 120 juta. 120 juta tahun 2008 besar bagi kami jemaat di Batam. Karena jemaat-jemaat perantau yang membangun gereja di sana. Dari pekerjaan-pekerjaan yang mereka geluti, membawa persembahan ke gereja dan tidak besar. Lalu kemudian harus bayar 120 juta. Kemudian berbagai usaha dilakukan, bukan lagi merujuk kepada 120 juta, tapi rujukan ke pertama 12 juta saja. Karena memang kekasih Tuhan di sana banyak mafia tanah. Mafia tanah ini bukan sama kayak mafia tanah di tempat lain. Saya bersaksi karena ini mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak mudah sampai bisa menghilangkan nyawa orang ketika kepentingan mereka tidak terpenuhi. Ternyata tanah yang menjadi kepemilikan di awal secara de facto itu milik Gemit, tapi secara de jure itu sudah milik Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Tumpang tindih kepemilikan. Yang memiliki tanah secara mutlak di Batam itu adalah pihak otorita. Hak pakai cuma 30 tahun, akan diperbaharui lagi. Maka pihak otorita kasih itu ke Gemit. Tetapi mafia jual di Gereja Masehi Advent Hari ke-7.
Ketika kami pergi itu masalah bertumpuk dan bertumpuk. Lalu kemudian komunikasi dibangun dengan pihak otorita, dengan pihak pemilik tanah, dengan pihak gereja Masehi Advent hari ke-7 itu. Kami sampai kepada satu solusi. Sudah diserahkan kembali kepada gereja, karena dua gereja, jadi silakan omong damai. Di hari penentuan kepemilikan lahan, itu berbagai peristiwa itu terjadi. Saya kasih tahu di sini Bapak Mama, karena tadi malam tidak datang di IP toh. Jadi hari saya omong agak panjang sedikit. Di hari penentuan kepemilikan lahan, saya bilang peristiwa terjadi beruntun. Tuhan itu baik. Sebelum kejadian yang kami alami hari itu, 2 minggu sebelumnya itu ada hal-hal yang Tuhan sudah kasih tunjuk sebagai petunjuk. Tapi kami tidak tahu. Ada 2 peristiwa yang saya catat, tapi tidak saya katakan. Hari itu, tanggal 9 Mei 2013, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami di Batam kebaktian jam 10 pagi. Dari pagi sebelum kebaktian, dari pihak gereja Masehi Advent hari ke-7 sudah pengacara datang bawa uang, minta pembatalan. Pertemuan hari itu diminta dibatalkan. Kami rencana pertemuan hari itu malam jam 7. Minta dibatalkan. Kami bilang Bapak tidak bisa, karena sebelum kami datang juga orang tua dong sudah bergumul. Dia pulang. Siang setelah kebaktian dia datang lagi. Tapi tetap kami tidak mau. Dia sudah bawa uang. Dia bawa uang di gardus. Bukan gardus AC, gardus Akuasa. Dia bawa uang di gardus. Kami itu jemaat di sana tinggal di rumah-rumah liar. Mungkin mereka menghargai kami dengan rupiah, karena pendeta juga tinggal di rumah liar. Tapi kami punya komitmen. 1 rupiah yang kami makan, pertanggungjawabannya itu kepada anak cucu nanti. Kami bilang tidak. Rapat tetap jadi, pertemuan tetap jadi. Karena mereka punya kepentingan yang jauh lebih besar dari sekedar apa yang kami pikirkan. Jelang jam pertemuan itu, mereka merancangkan sebuah kecelakaan. Mereka mau membunuh anak kami yang nomor 2. Anak kami kemudian diseret motor sejauh 17 meter. Bapak Mama, ketika saya menceritakan ini, semua melintas kembali di depan mata saya. Karena peristiwa itu bagi saya tidak masuk akal. Anak saya umur 4 tahun. Nomor 2, tubuhnya agak sedikit kecil. Dia di Pungkaka dengan dompo Mama Ani ini nyebrang pi belanja di kios. Pas waktu pulang kembali ini motor langsung ambil dia. Bagi saya kecelakaan itu tidak masuk akal. Karena kedua kakinya ini menjepit mesin motor. Bagaimana bisa dia kaki bisa masuk di mesin motor? Lalu kemudian dalam kesaksian para saksi mata mereka bilang dia seperti kantong plastik yang digantung di samping motor, yang dia terbanting-banting ditiup angin. Tapi luar biasa bahwa Tuhan angkat dia pun kepala sehingga tidak hancur membentur aspal. Pembelaan Tuhan terjadi bahwa dia diselamatkan dari maut. 17 meter kekasih Tuhan. Ketika ini pelaku mau lari lebih jauh lagi dia tidak bisa karena ini anak sedang terbawa motornya. Waktu dia berhenti itu motor berhenti seperti piong. Tak putar. Langsung anak-anak yang ada di situ, jemaat yang ada di situ yang lagi duduk-duduk nongkrong di situ langsung ambil dia kunci kontak dan mereka adili dia. Tapi tidak sampai mati karena polisi datang. Ketika kami tiba di TKP, karena kami baru berpisah beberapa menit saja dan peristiwa itu terjadi. Waktu kami tiba di TKP itu depan gereja langsung. Eklesia Batam Center. Waktu kami tiba di depan sudah ada garis polisi karena mereka tahu yang anak mati. Motor pelaku sudah di atas mobil polisi. Kita tidak tahu apa-apa. Bahwa sesuatu sedang terjadi. Yang saya lihat anak saya yang besar sedang menangis di pinggir jalan, dia berteriak, adikku mati, adikku mati. Karena dia menyaksikan sendiri
bagaimana adiknya terseret motor sejauh itu. 4 orang tarik dia, kasih keluar dari motor itu. Pada saat dia ditarik itu, karena dia pendaging sudah lengket di mesin motor, dia pun kepala itu baru membentur aspal karena ditarik kuat. Kepalanya membentur aspal, itu baru ada sedikit retak di tengkorak setelah diadakan scan. Kekasih Tuhan, ketika ini anak dibawa ke rumah sakit, itu tidak ada harapan bahwa dia hidup. Dan kami juga tidak melihat kejadian itu. Kami langsung ikut ke rumah sakit karena dia sudah dibawa ke rumah sakit. Dan waktu ia ada di rumah sakit, Tuhan mengerjakan mujizat. Saya masih melihat ia tarik nafas satu-satu. Sebagai seorang mama, sekalipun saya pendeta, pendeta bukan manusia yang sempurna. Sepanjang perjalanan dari depan gereja sampai ke rumah sakit Awal Bros, kira-kira 4 kilo, saya berteriak menghakimi Tuhan. Tuhan, kami sudah jalan jauh sampai Batam, tetapi ini yang Tuhan kasih. Anak saya salah apa sehingga Tuhan mau ambil dia dengan cara seperti ini? Saya menyalahkan Tuhan di dalam keterbatasan saya dan keberdosaan saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang mama yang rapuh. Ketika kejadian itu terjadi, anak saya nomor 2, tapi saya sedang mengandung anak nomor 3. Saya pukul perut saya dalam marah. Tuhan mau ambil dia, makanya Tuhan ganti yang di sini. Dan kekasih Tuhan sekalian, Tuhan membuat keajaiban. Tuhan memulihkan anak saya. Orang bilang karena dia bapak mama pendeta. Semua karena kasih karunia Allah dan pengampunan Allah yang berlaku. Karena kami juga minta ampun bapak mama. Karena tuntutan hidup yang tinggi di Batam, kebutuhan hidup. Bagaimana kami menyikapi kebutuhan hidup, bagaimana anak-anak nanti mau sekolah, kami terlalu terbatas. Kami minta pulang berkali-kali. Kami minta pulang, itu Tuhan tegur kami dengan cara yang begitu. Selama 2 minggu dia tidak kenal siapa-siapa kecuali kami. Lidahnya itu terbelah memanjang ke dalam, hampir memisahkan bagian kanan dan kiri. Hari Kamis itu dia di rumah sakit. Dokter sudah bilang akan dilakukan bedah untuk sambung lidahnya supaya dia bisa bicara. Dalam keadaan kami yang tidak tahu apa-apa, mereka sorong surat untuk mau tanda tangan untuk operasi. Kami tanya, ini bius total atau bius lokal? Katanya akan dilakukan bius total. Dalam kondisi dia tidak sadarkan diri, lalu bius total, bisa jadi dia tidak pulang lagi. Dan pihak rumah sakit tidak bersalah kalau kami sudah tanda tangan. Suara Tuhan datang, kekasih Tuhan. Kadang-kadang kita pikir kita tidak tahu apa-apa. Kita jalan ini dalam ketidaktahuan kita, tapi Tuhan tuntun kita dengan caranya. Ada seorang security yang adalah anggota jemaat di Eklesia Batam. Dia adalah pendoa, pendukung kami, menjadi orang tua bagi kami di sana. Dia bilang, tidak anak, tidak usah tanda tangan. Tuhan mau bikin perkara lewat ini semua. Kami tidak tanda tangan. Hari Sabtu pagi, beberapa dokter masuk, termasuk dokter bedah itu. Dia bilang apa? Tidak usah operasi. Anak ini nanti sembuh sendiri karena nanti air liurnya itu, karena dia sedang dalam masa pertumbuhan. Beberapa kali setelah kami pulang ke rumah, karena hari Sabtu kami sudah bisa pulang, karena secara fisik, secara keseluruhan dia tidak apa-apa kecuali trauma. Beberapa kali kami disuruh kembali ke rumah sakit untuk dia bisa ikuti terapi tunawicara karena dia tidak bisa bicara. Setelah kejadian itu, lidahnya terbelah. Kami berhadapan dengan dokter tunawicara itu, pintu ditutup. Ketika pintu ditutup, kami di luar, anak di dalam. Dia berteriak histeris.
Besoknya kami datang lagi, hal yang sama. Tidak ada kemajuan, kami pulang. Akhirnya kami belajar untuk mengimani. Tuhan mau bikin perkara, maka biarlah pembelaan Tuhan terjadi. Dia tidak akan sembuh secara medis. Tangan Tuhan yang turun untuk menyembuhkan dia. Dan puji Tuhan, kekasih Tuhan sekalian, sekarang dia sudah kelas 2 SMA. Dari keadaan yang sulit terlihat hari itu, sampai kepada sebuah keadaan yang dibaharui. Kalau Tuhan belum selesai dengan hidup kita, yang adalah surat Kristus, Tuhan akan selesaikan. Dia membentuk kami. Sekalipun kamu berdoa pendeta, berlutut berdoa minta ampun karena kamu terlalu menuntut, kamu cari kenyamanan, saya kasih kamu kenyamanan dalam versi sorga supaya kamu berubah. Dan hari itu titik balik bagi kami untuk berubah. Lalu kemudian kami buat komitmen, sekarang suka-suka Tuhan. Ini tahun 2013, terserah Tuhan kami di Batam sampai kapan. Kami tidak akan mulut ini minta lagi pulang Kupang, terserah Tuhan. Kemudian Tuhan kasih pulang kami tahun 2014, tahun kemudian. Papa Mama dan kekasih Tuhan sekalian, hal ini saya sampaikan kepada semua kita. Surat Kristus yang terbaca bagi dunia dimulai dari hati yang berbalik kepada Tuhan. Bukan lagi dengan yang terselubung oleh ikatan-ikatan dosa atau hal-hal duniawi. Tuhan kerat, Tuhan buang itu untuk menggantikannya dengan sebuah hal yang baru, sehingga kita merdeka oleh kuasa Roh Tuhan. Di mana ada Roh Allah yang memerintah, kemerdekaan sejati menjadi milik dan bagian kita. Hari ini, kalau kita sedang berjuang dengan apapun, bahkan di tengah-tengah situasi bangsa kita yang sedang tidak baik-baik saja, kita terpanggil mencerminkan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Di depan mata tantangan ujian kiri kanan ini seperti tembok sedang pele kita, tutup kita, tidak ada jalan. Tapi lihat, Tuhan tidak pernah salah dengan semua rencananya untuk kita. Belajar percaya, karena Tuhan sedang menempatkan kita kepada surat Kristus yang dapat dibaca di dalam kehidupan ini. Tema ini mengingatkan kepada kita, kekasih Tuhan sekalian, bagaimana kita memberitakan kabar baik dalam bingkai kemerdekaan. Tema ini mengingatkan kepada kita untuk merdeka, merdekalah dari hati. Masing-masing orang sedang diproses Tuhan dalam pergumulannya. Tapi mari kita memilih merdeka dari hati. Merdekakan pikiran kita dari segala ketakutan, segala kekhawatiran. Kita patut untuk bahagia. Bahagia kita dalam standar firman. Bahagia kita berdasarkan pembelaan Tuhan untuk kita yang telah membebaskan hati kita dan dipulihkan. Dengan hati yang disembuhkan hari ini kita berdoa bagi bangsa. Kita tidak sedang berdoa dalam kerapuhan dan ketidaktahuan kita, tapi dari hati yang pulih kita berdoa bagi bangsa. Kita perlu berpuasa bagi bangsa dari hati yang remuk redam oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tuhan membawa pemulihan bagi Indonesia yang sedang sakit melalui doa orang-orang percaya di Ebenezer Kapan. Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia, bagi provinsi kita, bagi tempat di mana kita berada. Mendoakan dan hidupilah berita firman Tuhan dalam terang sukacita yang baru. Sederhana saja. Ketika dunia gonjang-ganjing dengan isu dan narasi negatif, tidak usahlah kita ambil bagian. Suarakanlah suara damai. Banyak orang sedang bergumul dengan pergumulannya masing-masing. Kita juga sedang bergumul dengan hidup kita, tapi bukan berarti tidak mau tahu. Nyatakanlah apa yang bisa kita buat di tempat ini. Dan apa yang tidak mampu kita buat, Tuhan akan ambil bagian itu. Tuhan yang selesaikan. Sebagai warga gereja, kita turut serta
dalam berbagai kegiatan-kegiatan atau hal-hal rohani yang didasarkan dalam takut akan Tuhan. Dan kita akan melihat semua bukan sekedar omong, tapi semua kerja dari hati yang dipulihkan. Hati yang dipulihkan akan membawa transformasi besar dalam hidup. Tuhan memberkati semua kita, orang-orang percaya yang menghidupi berita firman Tuhan hari ini dalam siara iman kita sampai di batas nanti ketika Tuhan bilang sudah usai. Tuhan memberkati semua kita. Amin. Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa sebagaimana nyata dalam firman-Nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang dosanya dan yang ditutupi dosa-dosanya, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. dalam tugas, karya, pergumulan, dan pengharapanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara-saudari. Ia mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah
sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu dari saat ini kekal selama-lamanya.